Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurfadilah dan rekan saya Siti Nurhaliza dan Uju. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai uji ANOVA dan uji MANOVA serta langkah-langkah praktikumnya menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu materi uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi dari dua kelompok atau lebih. Nah, metode ini berfungsi untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok tersebut berdasarkan data yang diuji. Uji ANOVA sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, industri, kesehatan, sosial, ekonomi, dan banyak lagi. Lalu, konsep dasar uji ANOVA adalah membandingkan variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompok. Jika variasi antara kelompok lebih besar dibandingkan dengan variasi dalam kelompok, maka kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok tersebut. Nah, uji ANOVA memberikan informasi yang lebih efisien dibandingkan dengan uji T. Nah, uji ANOVA memberikan informasi yang lebih efisien dibandingkan dengan uji T yang hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Nah, dengan menggunakan uji ANOVA, kita dapat membandingkan rata-rata beberapa kelompok sekaligus, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat. Lanjut ya teman-teman, fungsi uji ANOVA ada 4. Yang pertama yaitu menguji perbedaan rata-rata antar kelompok untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari faktor tertentu. Yang kedua yaitu mencegah kesalahan tipe 1 yang lebih tinggi jika menggunakan uji T berulang kali. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti eksperimen, pendidikan, medis, dan ekonomi. Yang terakhir yaitu dapat diperluas menjadi ANOVA 2 arah, two-way ANOVA, jika ada dua faktor yang diuji secara bersamaan. Selanjutnya ada uji prasyarat pada ANOVA. Yang pertama, uji normalitas. Data dalam setiap kelompok harus berdistribusi normal, dapat diuji dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Lalu yang kedua, ada uji homogenitas. Variansi antar kelompok harus homogen, dapat diuji dengan Levens test atau Battles test. Yang ketiga, ada uji independensi. Data antar kelompok harus independen, artinya setiap pengamatan tidak saling berhubungan. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis uji ANOVA. Ada dua. Yang pertama, one-way ANOVA adalah jenis uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu faktor, independen variabel. One-way ANOVA memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hanya memiliki satu variabel independen dengan beberapa kelompok. Yang kedua, variabel dependen berskala kuantitatif. Ciri yang ketiga yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar kelompok dalam satu faktor. Contoh kasus one-way ANOVA nih. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian antara 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Faktor dalam uji ini adalah pendekatan pembelajaran dengan 3 kelompok. Itu adalah contoh kasusnya. Lanjut, jenis uji ANOVA. Jenis yang kedua yaitu two-way ANOVA adalah jenis uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok berdasarkan satu faktor atau independen variabel. One-way ANOVA memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki 2 variabel independen yang masing-masing memiliki beberapa kelompok. Yang kedua, menguji apakah setiap faktor memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Yang ketiga, menguji apakah terdapat interaksi antara dua faktor tersebut terhadap variabel dependen. Nah, contoh kasus dari two-way ANOVA ini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode pembelajaran dan jenis kelamin mempengaruhi nilai ujian. Faktor yang pertama itu metode pembelajaran, ada metode A, metode B, dan metode C. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, variabel dependennya yaitu nilai ujian. Selanjutnya yaitu contoh dari uji ANOVA. Yang pertama, studi kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar matematika siswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. 3 metode pembelajaran yang dibandingkan yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode campuran. Penelitian ini melibatkan 3 kelas sampel dengan jumlah satu kelasnya ada 35 siswa. Nah, berikut data hasil belajar siswa dalam 3 metode. Nah, ini dia data-datanya. Yang pertama ada metode ceramah, metode diskusi dan campuran, ada 35 siswa dalam satu metodenya, satu kelasnya. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini ada tampilan data view dan variable view. Pertama, kalian klik variable view dulu, lalu tulis metode dan nilai enter. Nah, di bagian metode, di bagian values, kalian klik titik 3, lalu klik di value-nya itu 1, labelnya tulis metode ceramah lalu ADD, ulangi lagi value-nya 2, labelnya metode diskusi lalu ADD, lalu ulangi lagi value-nya 3, labelnya metode campuran lalu ADD. Setelah semua sudah dimasukkan ke sini, kalian klik OK, lalu nilai tidak diapa-apakan, lalu kita kembali ke data view. Nah, di data view itu nanti bakal muncul seperti ini tampilannya, metode dan nilai. Di bagian metode, kenapa ini ditulis 1? Artinya 1 itu metode yang pertama, yaitu metode ceramah. Tulis hingga 35.
Lalu kalian salin yang metode cat 1 atau metode ceramah ini dari Excel nih, yang metode ceramah hingga 35 sampai ke bawah, lalu dilanjutkan 36 sampai 70 karena satu metodenya 35 siswa. Itu metode yang kedua yaitu metode diskusi, sama disalin pada Excel lalu ditempel. Dan yang terakhir dari 71 hingga 105 yaitu metode yang ketiga yaitu di campuran. Lalu jika sudah semua datanya dimasukkan, selanjutnya kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Setelah itu, yang bagian metode itu kita taruh di factor list, sedangkan yang nilai taruh di dependent list. Nah, setelah itu kita klik plots, lalu kita centang normality plot with test, lalu continue, dan lalu OK. Nah, maka akan muncul hasil outputnya itu seperti ini. Lalu kita fokus lihat tabel test of normality. Nih, yang seperti ini. Kita amati nilai sig-nya yang baik secara Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Ini lebih dari 0,05 semua, maka datanya sudah berdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Di sini lebih semua, maka datanya berdistribusi normal. Lalu kita kembali ke bagian data. Selanjutnya kita akan lakukan uji homogenitas. Caranya analyze, compare means, dan one way ANOVA. Nah, ini paling bawah. Lalu yang metode itu kita taruh di faktor, sedangkan yang nilai kita taruh di dependent list. Setelah itu kita klik options. Nah, di option centang homogeneity of variance stance. Variance stance, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasil outputnya, lalu perhatikan tabel test of homogeneity of variance. Mana ya? Nih, test of homogeneity of variance. Di sini kita analisis sesuai dengan aturan uji homogenitas. Jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05 maka dikatakan homogen. Di sini ini 0,857 maka data termasuk homogen. Jika kurang maka dikatakan tidak homogen. Nah, sesuai dengan hasil tabel bahwa sig-nya itu sudah memenuhi ketentuan maka data homogen. Selanjutnya kita analisis uji ANOVA one way-nya dengan melihat tabel ANOVA yang ini yang di bawah. Jika nilai sig-nya itu 0,05 maka data tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tapi jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05 maka data memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya di tabel ini 0 maka data ini memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi sudah memenuhi ketentuan ya teman-teman. Selanjutnya kita uji post-Hodge. Caranya kita masuk lagi ke ini data, lalu kita klik analyze, compare means one way ANOVA, lalu ada post-Hodge. Karena datanya homogen, lalu kita klik post-Hodge. Nah, karena datanya homogen, maka klik yang Bonferroni yang ini. Selanjutnya kita klik OK, continue, lalu OK. Maka akan muncul hasilnya itu seperti ini, post-hoc test, multiple comparisons. Nah, jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05 maka data tidak memiliki perbedaan secara nyata. Kita lihat di sini sig-nya itu ada yang 0,05, ada yang tidak. Yang metode ceramah kurang dari 0,05 maka datanya itu memiliki perbedaan secara nyata. Yang diskusi juga kurang dari 0,05 maka datanya juga memiliki perbedaan secara nyata. Dan yang metode ceramah 0,05 yang ini maka datanya memiliki perbedaan secara nyata. Lalu kita simpulkan metode ceramah dengan metode diskusi memiliki perbedaan yang nyata karena nilai sig-nya yaitu 0. Metode ceramah dengan metode campuran itu memiliki perbedaan yang nyata juga karena nilai sig-nya 0,016. Nah, metode diskusi dengan metode ceramah itu memiliki perbedaan yang nyata karena nilai sig-nya 0. Metode diskusi dengan metode campuran itu tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai sig-nya 0,248. Metode campuran dengan metode ceramah memiliki perbedaan yang nyata karena nilai sig-nya 0,016. Dan metode campuran dengan metode diskusi itu tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai sig-nya 0,248. Nah, dari hasil uji lanjutan post-hoc ini dapat disimpulkan metode diskusi lebih baik daripada metode campuran dan metode ceramah.
Selanjutnya ada uji two-way ANOVA. Two-way ANOVA adalah jenis uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok berdasarkan satu faktor atau independen variabel. Nah, two-way ANOVA ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki dua variabel independen atau faktor yang masing-masing memiliki beberapa kelompok. Kemudian yang kedua ada menguji apakah setiap faktor memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang ketiga, menguji apakah terdapat interaksi antara dua faktor tersebut terhadap variabel dependen. Kemudian ada contoh kasus dari two-way ANOVA. Contoh two-way ANOVA ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode-metode pembelajaran dan jenis kelamin mempengaruhi nilai ujian. Faktor 1 itu ada metode pembelajaran, metode A, B, C. Kemudian ada faktor 2, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan variabel dependennya nilai ujian. Kemudian ke praktikum dari uji two-way ANOVA. Misalnya ada studi kasus dalam pembelajaran matematika, metode pengajaran yang digunakan oleh guru serta jenis evaluasi yang diberikan kepada siswa dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Guru seringkali menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan campuran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, evaluasi hasil belajar juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya tes pilihan ganda dan tes esai. Namun, belum diketahui metode mana yang paling efektif dalam meningkatkan skor siswa serta bagaimana jenis evaluasi berkontribusi dalam hasil belajar mereka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan skor siswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu ceramah, diskusi, atau campuran. Kemudian, apakah terdapat perbedaan skor siswa berdasarkan jenis evaluasi yang diberikan, yaitu tes pilihan ganda atau tes esai. Kemudian yang terakhir, apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis evaluasi dalam meningkatkan skor siswa. Nah, dari studi kasus tadi ada hasilnya yang seperti tabel ini. Selanjutnya kita ke praktikum menggunakan SPSS dari uji ANOVA two-way. Nah, kita akan melakukan uji prasyarat terlebih dahulu sebelum memasuki uji ANOVA, yang dimana data harus berdistribusi normal dan lulus uji homogenitas. Tapi sebelum itu harus dicari terlebih dahulu nilai residualnya. Buka menu variabel view, lalu ketikkan metode, lalu evaluasi, dan yang terakhir nilai. Kemudian kita ke kolom values dari variabel metode. Pada value pertama yaitu labelnya ceramah, kemudian tambahkan. Yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada campuran, lalu klik OK. Nah, di kolom variabel evaluasi, pada kolom values kita masukkan value pertama itu pilihan ganda, dan yang kedua esai. Klik OK. Nah, setelah itu kita ke data view, kita input semua data-datanya dengan mengganti metode ceramah, metode diskusi, metode campuran itu ke dalam value diubah, sama seperti juga dengan evaluasinya. Nah, kemudian setelah itu kita mencari nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara klik analyze, kemudian general linear model ke univariate, lalu masukkan variabel metode dan evaluasi ke kolom faktor, kemudian nilainya ke dependen, lalu klik save. Kita centang standardized residual ini, lalu klik continue dan klik OK, maka akan muncul hasil output residual pada kolom pada input. Nah, dimana residualnya yaitu ZRE_1. Kemudian kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, descriptive statistics, explore, kemudian pilih variabel standardized residual ke dependent list, dan metode serta evaluasi ke factor list. Nah, lalu klik plot, lalu centang normality plot with test,
lalu klik continue dan klik OK. Nah, tunggu sebentar, maka ini hasilnya. Lalu kita lihat tabel test of normality yang akan diamati. Lalu lihat tabel test of normality, kita amati nilai sig to Taylor-nya baik secara Kolmogorov dan Shapiro-Wilk, di mana ketentuan uji normalitas yaitu jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika sig kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sesuai dengan hasil tabel test of normality, nilai sig dari kedua uji normalitas sudah memenuhi ketentuan, maka data dikatakan normal karena nilai sig dari Kolmogorov, Smirnov maupun Shapiro-Wilk ini memenuhi syarat, di mana nilai signya lebih dari 0,05 maka data ini berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji homogenitas. Klik Analyze General Linear Model ke Univariate. Nah, setelah itu kita pilih option, masukkan variabel metode evaluasi ke display mean score, dan interaksi metode dan evaluasi juga dimasukkan. Kemudian kita klik descriptive statistik dan homogeneity test. Nah, lalu klik continue dan klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya. Kita perhatikan tabel reference test of equality of error variance. Nah, kita analisis sesuai dengan aturan uji homogenitas. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data dikatakan homogen, dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data dikatakan tidak homogen. Sesuai dengan hasil tabel reference test of equality of error variance, nilai sig dari uji homogenitas sudah memenuhi ketentuan, maka data homogen. Selanjutnya kita analisis uji ANOVA two-way-nya dengan melihat tabel ANOVA. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil berdasarkan variabel faktor. Kemudian nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil nilai berdasarkan variabel faktor. Dari hasil output SPSS, nilai signifikansi sebesar 0,549. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan hasil nilai berdasarkan metode pengajaran. Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,207. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan hasil nilai berdasarkan jenis evaluasi. Kemudian yang ketiga, nilai signifikansi sebesar 0,902. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara metode pengajaran dan jenis evaluasi dalam menentukan hasil belajar siswa. Sesuai dengan hasil tabel ANOVA two-way, nilai signifikansi dari uji ANOVA two-way sudah memenuhi ketentuan, maka data tidak memiliki perbedaan yang signifikan hasil nilai berdasarkan variabel faktor, maka tidak perlu dilanjutkan uji post hoc. Selanjutnya ada uji MANOVA. Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok pada lebih dari satu variabel dependen secara simultan. Nah, MANOVA ini merupakan pengembangan dari Analysis of Variance atau ANOVA yang hanya menguji satu variabel dependen. Sedangkan MANOVA ini memungkinkan analisis terhadap beberapa variabel dependen yang saling berkorelasi dalam satu model. Dalam penelitian eksperimental atau komparatif, seringkali ada lebih dari satu variabel hasil yang perlu diperhitungkan. Jika setiap variabel diuji secara terpisah menggunakan ANOVA, maka peluang terjadinya kesalahan tipe 1 atau false positive meningkat. MANOVA mengatasi masalah ini dengan mempertimbangkan hubungan antara variabel dependen sehingga memberikan kesimpulan yang lebih akurat dibandingkan dengan melakukan beberapa uji ANOVA terpisah. Kemudian, MANOVA ini menggunakan kombinasi linier dari variabel-variabel dependen untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok berdasarkan variabel independen. Jika hasil MANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat dilakukan uji lanjut atau post hoc untuk menentukan variabel mana yang paling berkontribusi terhadap perbedaan tersebut. Kemudian ada fungsi uji MANOVA,
Yang pertama yaitu menguji perbedaan rata-rata antara kelompok dalam lebih dari satu variabel dependen secara bersamaan. Yang kedua, ada mengontrol efek hubungan antar variabel dependen sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan ANOVA yang terpisah. Yang ketiga, digunakan dalam penelitian yang melibatkan beberapa variabel respon yang berkorelasi, seperti psikologi, pendidikan, dan eksperimen medis. Kemudian ada uji prasyarat pada MANOVA. Yang pertama ada uji normalitas multivariat, di mana variabel dependen harus berdistribusi normal multivariat dalam setiap kelompok independen. Dapat diuji dengan uji Mardina atau uji Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Whorf untuk masing-masing variabel. Uji homogenitas variasi antar kelompok harus homogen. Dapat diuji dengan Lefranc test atau Bartlett test. Kemudian ada uji homogenitas covariance atau uji box M. Nah, di mana matriks covariance antar kelompok harus sama, dapat diuji menggunakan box M test. Kemudian tidak ada multikolinearitas, di mana variabel dependen ini tidak boleh terlalu berkorelasi satu sama lain atau VIF-nya kurang dari 10. Kemudian ada independensi observasi, di mana data dalam satu kelompok harus independen dari data di kelompok lain. Kemudian yang terakhir ada linearitas, di mana hubungan antar variabel dependen harus linear. Kemudian ada jenis-jenis uji MANOVA. Yang pertama yaitu one way MANOVA dan yang kedua two way MANOVA. Selanjutnya, langkah praktikum dari uji MANOVA one way. Nah, terlebih dahulu kita lihat studi kasusnya. Di sini, kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran matematika. Berbagai metode pembelajaran telah diterapkan di sekolah seperti metode ceramah, diskusi, dan campuran, atau kombinasi ceramah dan diskusi. Namun, efektivitas dari masing-masing metode terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis menjadi pertanyaan. Nah, berikut diberikan datanya. Jadi, di sini metode pembelajarannya ada metode ceramah, diskusi, dan metode campuran. Kemudian, ini adalah nilai dari pemecahan masalahnya, dan ini adalah nilai dari kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah praktikumnya. Pertama ke variable view, kemudian kita ketik di bagian name, yaitu yang pertama metode. Nah, di sini karena tadi kan kita metodenya ada 3, jadi kita ke value, kita ketik pada value yaitu angka 1, kemudian labelnya untuk menandai nama dari metode yang pertama yaitu metode ceramah. Selanjutnya ketik lagi yang kedua yaitu untuk metode diskusi. Dan yang ketiga untuk metode campuran. Setelah itu klik OK. Nah, lanjut ketik di name. Yang kedua itu kita ketik problem solving. Pemecahan masalah. Kemudian yang ketiganya critical thinking atau berpikir kritis. Oke. Selanjutnya kita ke data view, kemudian masukkan datanya. Sebelumnya saya sudah mengcopy, jadi kita langsung tempel saja. Nah, berikut datanya. Kemudian yang pertama kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian pindahkan metode ke factor list dan problem solving dan critical thinking ke dependent list. Lalu klik plots, lalu centang normality plots with test, kemudian klik continue, lanjut klik OK. Nah, untuk uji normalitas itu, ketentuannya adalah jika nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan juga sebaliknya, jika kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Mari kita cek normalitasnya. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat pada Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Whorf. Nah, di sini terlihat nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut sudah terdistribusi normal. Kemudian kita kembali ke input. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dengan cara klik Analyze, General Linear Models, kemudian Multivariate, kemudian masukkan metode ke Fixed Factor, dan Problem Solving dan Critical Thinking ke Dependent Variable. Lalu klik ini, post-host. Lalu pindahkan variabel metode ke kolom sebelah kanan yaitu post-host. Dan tidak lupa centang kolom Bonferroni ini, dan Games Hall ini. Kemudian klik continue.
Lalu kita pilih option, masukkan variabel metode ke sebelah kanan, display means for. Setelah itu, kita klik compare main, kemudian pilih Bonferroni. Lalu di sini kita centang yang descriptive statistik dan homogeneity test. Setelah itu, continue lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output dari uji homogenitas. Kita cek di sini. Nah, ini. Untuk ketentuannya, jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka data dikatakan homogen. Nah, di sini terlihat nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan homogen. Nah, selanjutnya kita akan analisis dari uji MANOVA one way dengan melihat tabel MANOVA. Kita kembali ke output. Dengan ketentuannya yaitu jika nilai signya lebih dari 0,05 maka diartikan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signya kurang dari 0,5 maka bisa diartikan bahwa ada pengaruh secara signifikan. Kita cari output multivariate test. Nah, di sini terlihat di sini dari hasil tabel MANOVA nilai signya ini semuanya adalah 0 atau kurang dari 0,05 yang berarti ada pengaruh secara signifikan. Nah, karena kita sudah memenuhi uji ANOVA, selanjutnya kita analisis dari uji post-hostnya. Kita cari output dengan tabel multiple comparison. Nah, di sini terlihat sebelumnya dari tabel homogenitas ini nilai sig problem solving dan critical thinking adalah lebih besar dari 0,05, yang berarti datanya adalah homogen. Maka di tabel uji post-host ini kita fokus pada Bonferroni saja. Kemudian kita akan analisis dari data ini, di mana dengan ketentuan nilai signya jika lebih dari 0,5 maka data tidak ada pengaruh secara signifikan. Di mana dengan ketentuan jika nilai signya lebih besar dari 0,5 maka diartikan tidak ada pengaruh secara signifikan, sedangkan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka diartikan ada pengaruh secara signifikan. Nah, dari sini kita bisa analisis metode ceramah vs metode diskusi, nilai signya ini 0,025. Nah, ini kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara signifikan. Metode ceramah vs metode campuran, nilai signya 0,707. Nah, ini lebih besar, berarti tidak ada pengaruh. Metode diskusi dan vs metode ceramah, nilai signya 0,025. Maka ini terdapat pengaruh secara signifikan. Selanjutnya metode diskusi vs metode campuran, nilai signya adalah 0,350. Nah, ini juga lebih dari, berarti tidak ada pengaruh. Selanjutnya metode campuran vs metode ceramah, nilai signya adalah 0,707. Nah, ini tidak ada pengaruh. Kemudian metode campuran vs metode diskusi, nilai signya itu 0,350, berarti tidak ada pengaruh. Sehingga problem solving ini pengaruhnya terhadap metode ceramah dengan metode diskusi secara signifikan. Selanjutnya untuk yang critical thinking, kita fokus pada Bonferroni saja. Nah, di sini metode ceramah vs metode diskusi, nilai signya adalah 0, berarti terdapat pengaruh. Metode ceramah vs metode campuran, nilai signya adalah 0, berarti terdapat pengaruh juga. Kemudian metode diskusi vs metode ceramah, nilai signya adalah 0, berarti terdapat pengaruh. Selanjutnya metode diskusi vs metode campuran, nilai signya adalah 1,000, berarti ini lebih besar dari 0,5, maka diartikan tidak ada pengaruh secara signifikan. Kemudian metode campuran vs metode ceramah, nilai signya adalah 0, maka terdapat pengaruh. Selanjutnya metode campuran vs metode diskusi, nilai signya adalah 1,000, berarti tidak ada pengaruh. Maka dapat disimpulkan critical thinking atau berpikir kritis ini mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap metode ceramah vs metode diskusi, metode ceramah dengan metode campuran. Kemudian ya hanya itu saja dua. Selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum dari uji MANOVA 2. Sebelum itu, kita lihat dulu studi kasusnya. Di SMA Kota A, hasil ujian matematika siswa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Beberapa guru meyakini bahwa metode pengajaran dan jenis evaluasi yang digunakan dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis siswa. Maka dari itu, sekolah memutuskan untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi metode pembelajaran dan jenis evaluasi yang paling efektif. Salah satu dosen dengan tim mahasiswanya turun ke lapangan guna ingin mengetahui bagaimana metode pembelajaran dan jenis evaluasi yang digunakan dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis siswa. Mereka membagi siswa kelas SI menjadi beberapa kelompok dengan kombinasi metode pembelajaran dan jenis evaluasi yang berbeda. Nah, berikut diberikan datanya. Di sini ada metode pembelajarannya, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode campuran. Kemudian jenis evaluasinya ada pilihan ganda, esai, dan ini nilai dari pemecahan masalah, kemudian ini nilai dari berpikir kritis. Kemudian kita masukkan datanya. Terlebih dahulu kita ke variable view, kemudian name, kita buat kolomnya,
Di sini yang pertama, ketik metode. Kemudian seperti langkah sebelumnya, pada values, kita ketik valuenya 1 untuk metode 1 itu untuk metode ceramah. Kemudian 2 untuk metode diskusi. Dan 3 untuk metode campuran. Klik OK. Kemudian kolom kedua ketik evaluasi. Nah, karena tadi jenis evaluasinya ada 2, maka kita ke value, ketik 1 untuk jenis evaluasi pilihan ganda. Kemudian 2 untuk jenis evaluasi esai. Lalu klik OK. Kemudian lanjut ke kolom ketiga, yaitu ketik problem solving atau pemecahan masalah. Selanjutnya kolom keempat, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Selanjutnya kita ke data view untuk menginput datanya. Nah, di sini tadi metodenya itu ada 3. Yang pertama itu metode ceramah. Nah, tadi kan value-nya tandanya 1, berarti kita ketik 1 sebanyak 10 sesuai data yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, kemudian 11 sampai 20 itu untuk metode diskusi. Kita klik 2, masukkan sampai 20. Nah, selanjutnya metode ketiga itu campuran dari 21 sampai 30. Selanjutnya untuk evaluasi, kita lihat dulu. Nah, di sini evaluasinya untuk 1 sampai 5 ini pilihan ganda, kemudian 6 sampai 10 itu esai, 11 sampai 15 itu pilihan ganda, dan seterusnya selang-seling dengan jarak 5 kita ketik. Nah, untuk pilihan ganda terlebih dahulu itu 1 kan, 1 sampai 5, kemudian esai 6 sampai 10, kemudian 1 lagi sampai 15, kemudian 2 sampai 20, 1 sampai 25, 2 sampai 30. Nah, untuk nilai problem solving dan critical thinking kita bisa copy dari data ini, dari Word. Kita coba copy. Oke, karena ini datanya tidak bisa di copy, kita gunakan saja file SPSS yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini. Kemudian langsung saja ke langkah pengujiannya. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Masukkan metode dan evaluasi ke factor list, kemudian problem solving dan critical thinking ke dependent list. Lalu klik Plots, centang normality plot twist test, kemudian klik Continue, kemudian klik OK. Nah, kita lihat pada tabel outputnya di sini, nilai sig-nya ini semuanya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kita kembali ke data inputnya. Kita akan melakukan uji homogenitas dengan cara klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian Multivariate. Masukkan metode dan evaluasi ke factor list, ke fixed factor, kemudian problem solving dan critical thinking ke dependent variable. Lalu klik option, centang homogeneity test, dan descriptive statistic. Lalu klik continue. Kemudian pada menu model, centang kolom custom. Pindahkan metode dan evaluasi ke sebelah kanan. Lalu tipenya pilih type 2. Terakhir, kita klik continue lalu OK. Kita lihat pada tabel Levin Test of Equality of Error Variance. Ini. Nah, di sini dilihat nilai sig-nya ini semuanya lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan homogen. Lalu kita analisis sesuai dengan aturan uji homogenitas box M. Jika nilai sig-nya lebih dari 0,5, maka data dikatakan homogen. Jika kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak homogen. Kita lihat tabel box-nya. Nah, di sini. Di sini nilai sig-nya 0,681. Nah, ini berarti lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji
multikorelasionalitas dengan VIF dan tolerance. Caranya klik analyze, regression, kemudian linear, lalu masukkan problem solving ke dependent, kemudian metode dan evaluasi ke independen. Lalu klik statistik dan centang collinearity diagnostik, klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya. Kita fokus pada tabel koefisien A yang ini. Nah, jika kita lihat di sini VIV-nya kan nilainya 1 ya. Dengan ketentuan jika VIV-nya lebih dari 10 atau toleransinya ini kurang dari 0,10 maka data terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika VIV-nya kurang dari 10 atau toleransinya lebih besar dari 0,10 maka data tidak terjadi Mungkin multikolinearitas. cukup Nah, sekian pada penjelasan hasil dari output kelompok tabel, kami. data di atas Kami ini mohon memiliki maaf nilai bila ada VIV-nya, kekurangan dalam VIF-nya menyampaikan 1000, materi. bukan 1000, Semoga 1,000. ilmu yang kami Atau kurang dari sampaikan 10 dan bermanfaat bagi toleransinya para adalah teman-teman yang menonton video 1,00 ini. juga. Ini lebih Terima besar dari kasih. 0,10. Maka Wassalamualaikum data ini tidak warahmatullahi terjadi wabarakatuh. multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji dari MANOVA 2Y dengan cara klik analyze, general linear model, kemudian multivariate. Nah, di sini ini yang sudah benar, problem solving dan critical thinking masuk ke dependent variable, dan metode evaluasi masuk ke fixed factor. Langsung saja klik option dan centang 4 kolom berikut. Yang pertama, deskriptif statistik udah dicentang, kemudian Nah, mungkin estimates, cukup sekian kemudian penjelasan dari observed kelompok dan kami. homogeneity test. Saya sebagai perwakilan Langsung dari saja kelompok 7 continue, kemudian mengucapkan OK. Maka mohon akan maaf muncul bila hasil ada outputnya. kesalahan Kita dalam fokus ke penjelasan. multivariate test. Semoga ilmu yang kami sampaikan Nah, bermanfaat di bagi sini para teman-teman pada yang tabel menonton multivariate video test ini. terlihat beberapa uji Kurang lebihnya statistik mohon multivariate maaf. ini Terima kasih. seperti Wassalamualaikum warahmatullahi Pillai wabarakatuh. stress, Pillai stress, Wilks lambda, Hotelling stress, dan Roy-Legis rule. Nah, nilai signifikan pada metode ini sama dengan 0 atau berarti kurang dari 0,5, berarti terdapat pengaruh signifikan dan metode terhadap variabel dependen atau problem solving dan critical thinking. Kemudian nilai sig pada evaluasi, di sini nilai sig-nya itu 0,519. Ini lebih besar dari 0,5 sehingga tidak signifikan, yang berarti evaluasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya kita lihat juga pada tabel range of between subject effects. Nah, di sini pada metode kita lihat nilai sig-nya adalah 0, artinya ada pengaruh metode terhadap problem solving dan critical thinking. Kemudian untuk evaluasi, ini nilai sig-nya keduanya lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada pengaruh terhadap problem solving dan critical thinking. Sehingga kesimpulannya metode berpengaruh signifikan terhadap problem solving dan critical thinking. Kemudian evaluasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap problem solving dan critical thinking. Interaksi metode dan evaluasi tidak signifikan terhadap problem solving tetapi signifikan terhadap critical thinking.